Perkenalkan, nama saya Prengki Pasaribu, NIM 1702019, mata kuliah Komputer Masyarakat MIT. 1. Jelaskan pengertian digital literasi. Digital literasi adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hal ini dibutuhkan untuk mengenali dan menggunakan kekuatan itu untuk memanipulasi dan mengubah media digital, untuk mendistribusikan bersifeli dan memudahkan mengadaptasi mereka untuk menjadi bentuk-bentuk baru. Digital literasi tidak menggantikan bentuk-bentuk tradisional dari digital literasi. Itu dibangun berdasarkan fondasi bentuk tradisional dan digital literasi. Penelitian sekitar digital literasi berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih luas terkait dengan belajar cara efektif menemukan, menggunakan, meringkas, mengevaluasi, membuat dan berkomunikasi informasi saat menggunakan teknologi digital. 2. Peran digital literasi di berbagai bidang, minimal 4 bidang beserta manfaat dan kelemahannya. 1. Digital literasi pada pendidikan. Peranan pendidikan dalam digital literasi meliputi sekolah dan perguruan tinggi dalam menyediakan tenaga terampil di bidang digital literasi. 2. Digital literasi pada masyarakat digital. Adanya komunikasi di dunia digital yang disebabkan oleh adanya digital literasi, dan masyarakat digital memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain, masyarakat digital akan mempermudah program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah seperti konsep e-government, smart city. Yang ketiga, digital literasi pada dunia kerja dan dunia wirausaha atau bisnis. Individu yang menguasai penggunaan teknologi informasi, termasuk juga jika turut serta di dalam pengembangan perangkat keras, perangkat lunak maupun keduanya, cenderung akan lebih mudah di dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Beberapa skill yang dibutuhkan dunia kerja dan usaha saat ini: kemampuan dalam mengoperasikan komputer, kemampuan teknis jaringan maupun programmer, kemampuan non-teknis namun juga memerlukan peranan komputer, desain grafis, animasi, dokumentasi, marketing online, percetakan, dan lain-lain. 4. Sertifikasi terkait digital literasi. Dampak positif ada 3. Perkembangan teknologi yang sangat pesat. Semakin berkembangnya layanan dan fasilitas berbasis internet memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Dampak negatif, pencurian data dan informasi rahasia terhadap suatu perusahaan, organisasi, dan negara. Kedua, meningkatnya pelanggaran privasi seseorang. Yang ketiga, meningkatnya penipuan secara digital. Dan keempat, pornografi, kekerasan yang ditampilkan untuk konsumsi publik. 3. Jelaskan apa itu e-commerce, manfaat dan kelemahannya.
E-commerce adalah website yang menyediakan atau transaksi yang dilakukan secara online berkaitan dengan jual beli yang memanfaatkan fasilitas internet. Jadi, dalam website e-commerce menyediakan layanan get and deliver. Dengan keberadaan e-commerce ini akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Manfaat e-commerce: banyak manfaat dari penjualan secara online melalui media internet, yaitu dengan adanya e-commerce, suatu organisasi atau perusahaan dapat menjalankan bisnisnya untuk menjangkau seluruh dunia, bahkan sampai ke luar negeri. Beberapa manfaat e-commerce antara lain sebagai berikut. A. Kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya, natural, serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkan tanpa ongkir. B. Lebih aman membuka toko online dibandingkan membuka toko biasa. C. Berjalan di dunia maya. Internet tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. D. Tanpa batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu. E. Revenue stream, arus pendapatan yang baru yang mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. F. Meningkat market expose, pangsa pasar di mana penggunaan e-commerce memungkinkan untuk meningkatkan pasar yang semula mempunyai pangsa pasar di dalam negeri saja. Dengan adanya e-commerce, maka pangsa pasar menjangkau luar negeri. G. Menurunkan biaya operasional. Operating cost. Penggunaan teknologi internet memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, akan tetapi tidak terpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur karyawan atau pegawai, karena segala sesuatunya dikerjakan dengan komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan. Cukup hanya dengan penggunaan software tertentu, maka semua aktivitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan. Kelemahannya: ada kekurangan sistem keamanan, kehandalan standar, dan beberapa protokol komunikasi. Alat pengembangan perangkat lunak masih dalam tahap perkembangan dan sedang berubah dengan cepat. Vendor kemungkinan perlu server web yang khusus serta infrastruktur lainnya selain server jaringan. Yang keempat, jelaskan apa itu B2B, business to business, B2C, business to consumer, C2C, consumer to consumer, berserta contoh penerapan masing-masingnya. Business to business B2B merupakan sistem komunikasi bisnis antar perilaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk besar. B2B mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. 2.
Pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan servis sistem yang digunakan antar kedua bisnis juga menggunakan standar yang sama. 3. Salah satu pelaku bisnis tidak harus menggunakan rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. 4. Sarana yang digunakan ID Electronic Data Interchange sebagai pertukaran data antara komputer antar berbagai organisasi. 5. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Contoh B2B seperti importir spare part mesin yang menjual barangnya ke pabrik tekstil, bisa juga penjualan VPS, SSL, dan web hosting ke web agensi. Business to consumer B2C merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. B2C mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Informasi yang disebarkan secara umum. 2. Pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan permintaan, maka perlu usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. 4. Pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browser untuk mengakses, dan perilaku usaha berada pada sisi server. B2C contohnya mulai dari menjual makanan, jasa laundry, ojek, sampai salon dan contoh B2C. Consumer to consumer C2C merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. C2C mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Konsumen juga membentuk komunitas penggunaan atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Contohnya seperti Bukalapak, Blibli, Shopee, dan marketplace lainnya. Ya, itulah soal yang bisa saya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.